Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan itu diantaranya adalah 1. Umat Nabi Muhammad SAW umat terbaik, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." 2. Umat Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kita, Muhammad dan umatnya adalah umat terakhir dan yang paling pertama pada hari kiamat. Kami adalah orang yang pertama masuk surga." Yang ketiga, umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang tak sepakat dalam kesesatan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan umat Nabi Muhammad SAW dikala lupa dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbesit di dalam hatinya selama belum diucapkan maupun dilakukan." Kemudian dari hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Dimaafkan untuk umatku akibat bersalah atau tak sengaja, lupa, dan terpaksa." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi umat Nabi Muhammad SAW pahala 2 kali lipat. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang yang dipekerjakan pada pekerjaan, yang ia berkata, "Siapa yang mau bekerja untukku hingga setengah siang dengan upah 1 qirot?" Maka orang-orang Yahudi melakukannya dengan upah 1 qirot per 1 qirot. Lalu orang-orang Nasrani mengerjakan dengan upah 1 qirot per 1 qirot. Kemudian kalian dimulai dari sholat asar hingga terbenam matahari dengan upah 2 qirot per 2 qirot. Maka orang-orang dari Yahudi dan Nasrani marah seraya berkata, "Kami yang lebih banyak amal namun lebih sedikit upah." Lalu orang itu berkata, "Apakah ada yang aku zolimi dari hak kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Orang itu berkata, "Itulah karunia dariku kepada siapa yang aku kehendaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 6. Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat besar untuk umatnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4301 disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya disuruh memilih antara setengah umatku akan dimasukkan ke surga dengan diberi syafaat. Maka saya memilih syafaat, karena sesungguhnya syafaat lebih mencangkup dan lebih mencukupi." Bagaimana pendapat kalian? Apakah ia hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja? Tidak. Akan tetapi ia diberikan juga kepada orang-orang berdosa dan orang-orang yang banyak kesalahan. Yang ketujuh, umat Nabi Muhammad SAW dapat memberi syafaat kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rob kami, mereka selalu berpuasa bersama kami,
sholat bersama kami, dan berhaji bersama kami. Maka dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui. Maka bentuk-bentuk mereka hitam kelam, karena terpanggang api neraka. Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang-orang yang dimakan neraka, sampai di pertengahan betisnya dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, wahai Rob kami, tidak tersisa lagi seseorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ke-8, umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga dengan wajah bersinar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri karena bekas air wudhu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-9, umat Nabi Muhammad SAW tidak mendapat siksa di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, umatku ini umat yang disayangi, ia tidak disiksa pada hari kiamat. Siksaan ada di dunia berupa fitnah, gempa, dan pembunuhan. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Haki. Lalu yang ke-10, dari umat Nabi Muhammad SAW akan diutus para pembaharu. Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini dalam setiap 100 tahun orang yang akan membarui agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.